Halo, halo, halo. Kita kembali lagi di video bagian kedua untuk tutorial Microsoft Word yang ada di minggu ketiga atau pertemuan kedua ini. Jadi untuk minggu ke sekian ini di video pertama kita sudah belajar tentang bullet and numbering, terus kemudian dilanjutkan multi level list, terus kemudian kita juga sudah mempelajari tentang simbol yang kemudian juga saya melengkapinya dengan menjelaskan tentang cara menggunakan equation ya. Dan dimana pada video pertama yang lalu saya sudah mengarahkan kalian semua untuk membuat draft pengumuman ya yang sudah ada simbolnya ya, tapi belum memasukkan salah satu unsur yang harus ada di halaman 10 ya, atau halaman terakhir, yaitu bahwa Anda harus memasukkan gambar ya. Nah, masukkan gambar mungkin saya akan langsung ke bagian ini saja ya, ke bagian mengatur layout objek clip art dan gambar, di mana sebenarnya kalau hanya sekedar cara untuk membuat supaya gambarnya masuk di sebuah dokumen itu gampang ya, gampang sekali ya. Intinya ya kita mungkin download sebuah gambar dulu, atau apa namanya, transfer gambar misal dari HP ke PC atau bagaimana, dan biasanya kan pasti akan masuk ke dalam satu folder ya, atau folder misalnya di sini ya. Terus di sini misalnya saya punya dokumen yang menggambarkan, misalnya ini adalah dokumen tentang ya definisi batu bara, umur batu bara, macam batu bara dan sebagainya. Ya alangkah lebih bagusnya kalau artikel tentang batu bara ini ada gambar batu baranya kan. Nah, jadi misalnya saya download gambar batu bara ya, random ya. Terus kemudian saya simpan di PC ya, misalnya di sini di folder pictures. Terus kemudian cara paling gampang adalah ya tekan call, kemudian Ctrl C ya, terus kemudian di sini Ctrl V. Atau ya kalau misalnya tidak bisa pakai keyboard, pakai mouse juga bisa ya. Jadi di sini klik kanan ya. Kita tunggu sampai ininya muncul. Terus kemudian setelah klik kanan ya, kita melakukan yang namanya copy ya, copy ini. Copy, terus kemudian kita taruh di dalam naskah ini. Oke. Nah, sekarang ya kita sudah punya naskah, kita sudah punya gambar. Nah, sekarang ketika kita sudah punya gambar, kita tidak boleh langsung meninggalkan naskah ini ya, atau mungkin menulis selanjutnya, nggak boleh. Karena di sini kita harus menempatkan supaya gambar ini juga apa namanya, memiliki nilai estetika yang bagus untuk enak dipandang ya. Nah, di sini makanya di modul ini halaman ke-7 ya, itu kita sebenarnya bisa mengatur layout ya, entah itu layoutnya objek berupa objek clip ya, objek clip art atau gambar ya. Jadi caranya adalah kalian akan harus mengklik gambar ke layoutnya, klik kanan ya. Kemudian pada menu picture tool, milih ribbon format, pada group arrange, klik text wrapping. Selanjutnya Anda akan diberikan beberapa pilihan untuk layout gambar, yaitu inline with text atau square atau tight ya, atau behind text atau in front of text, atau top of bottom atau through ya. Nah, di sini sebenarnya juga sudah dijelaskan efek-efeknya ya. Kalau inline with text itu artinya gambar akan ditempatkan sebaris dengan teks. Ya, di mana inline with text itu adalah apa namanya, text wrapping ya, text wrapping yang default. Ya, jadi sebenarnya di sini ya, ini ya, gambar ini begitu saya copy paste ya, copy paste ya, atau Ctrl C, Ctrl V, itu sebenarnya ini tipenya adalah inline with text. Ya, artinya ini mau dia itu besar ya, mau dia itu kecil seperti ini ya, atau besar seperti ini, dia itu dianggap setara ya dengan garis yang lainnya. Misalnya ya, misalnya saya nggak di sini ya, tapi di sini misalnya umur batu bara, ini saya Ctrl V. Nah, coba lihat. Jadi seolah-olah ya, dia tuh mau kecil yang seperti ini sekalipun ya, atau dia besar sekalipun ya, dia itu diperlakukan satu baris dengan umur batu bara. Jadi satu baris kayak gini. Ya, kalau di blog kelihatan bahwa dia dianggap seperti layaknya sebuah huruf.
sebuah karakter, sebuah titik. Jadi statusnya tuh sama dengan huruf, angka atau titik pada satu baris yang sama. Itu namanya inline with text. Bahkan kalau kita kecilkan sampai kayak gini, nah seolah-olah ya dia itu adalah bagian dari baris ini. Ya, mau kecil mau besar. Ya, kalau besar juga sama, kayaknya nggak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya dia itu dianggap satu jenis dengan ini baris umur batu bara. Seolah-olah itu inline with text, ya. Dan oleh karena itu seharusnya nggak seperti ini, ya. Kita kalau kita mau bikin laporan atau bikin tugas atau bahkan istilahnya kita mau berkreasi apapun, sebenarnya jarang yang menggunakan inline with text, ya. Kebanyakan itu orang ya milihnya ya antara square, ya, antara square, tight, behind text atau in front of text, itu kebanyakan seperti itu. Makanya di sini contoh yang ditampilkan itu hanya 4, yaitu square, ya. Square di mana seolah-olah ya gambar ini kan gambarnya kan sebenarnya kan bukan gambar yang kotak ya, tapi gambarnya kan apa namanya mengikuti kontur seperti ini, ya. Jadi square itu ya square kan kotak ya, kotak, ya. Jadi dengan kita memilih square, kita tuh membuat area kotak tidak terlihat di sekitar gambar yang akan digunakan sebagai pembatas jarak antara teks dengan gambar, ya. Biasanya ini digunakan untuk ya seperti koran-koran ya, seperti artikel-artikel gitu loh. Biasanya seperti itu, ya. Jadi seperti soalnya itu ada kotak. Nah, bedanya dengan tight apa? Tight itu mirip seperti square, tetapi ya kalau kita lihat bahwa eh kita bandingkan ya antara ini dengan ini. Kalau ini kan istilahnya seperti ada kotak ya, kotak yang menjaga supaya paragraf-paragraf yang ada di samping dan bawahnya itu tertata rapi dalam satu garis ya yang tidak terlihat. Tetapi kalau tight ya itu cenderung untuk memaksa paragraf-paragrafnya ya itu untuk tertulis, tapi tertulisnya tuh mepet dengan ini ya, mepet dengan kontur gambarnya ini. Ya, gitu. Jadi mirip dengan square ya, tetapi kalau tight namanya tight tuh apa namanya sempit tight ya. Jadi di apa sempitkan sampai benar-benar batas gambarnya ini. Dan ini semuanya tergantung gambar loh ya. Karena ada gambar yang seperti ini ya, ada juga gambar yang apa namanya tetap aja ada kotaknya ya. Jadi misalnya kalau di sini ya, misalnya di sini ya, kita lihat apakah tight dengan apa dengan square ada bedanya apa enggak dalam kasus ini ya. Jadi misalnya nih klik kanan ya, terus kemudian wrap text ya. Nah, ini ada nih ya inline with text, square ya. Kalau square seperti ini ya, tight hanya sedikit geser ya. Ini lihat nih, ini square, ini tight ya. Artinya apa? Berarti ini gambar ya, ini gambar sejak awal itu gambarnya memang ini konturnya adalah persegi ya, seperti itu. Meskipun ini kayak grundel-grundel kayak gini, tetapi sejak awal kontur dari file gambar ini adalah persegi ya. Maka kalau kita gerak-gerakan kemana-mana ya seperti ini dia akan menyesuaikan ya. Oleh karena itu dalam kasus ini itu antara tight dan square itu terlihat bedanya itu dikit banget ya, seperti ini ya, begini ya. Ketika besar dia sekalian jadi seperti ini, kalau kecil sekalian jadi seperti ini. Nah, kayak gini biasanya seperti ini ya. Itu terus kemudian selanjutnya adalah behind text dan in front of text. Ini dua hal ini tuh berkebalikan ya. Namanya behind text berarti nanti gambarnya itu soal tuh akan jadi background ya, gambar akan dilihat seperti background dari kertas. Sementara in front of text itu adalah teks ada di bawah area gambar yang ditempel gambar ya. Kalau untuk lebih jelasnya langsung aja ya, misalnya ini ya, kita wrap teks ke misalnya behind text ya. Nah, kalau behind text ini nggak kelihatan kayak gini ya, karena di sini jadinya apa namanya seperti apa yang apa jadi seperti nggak kelihatan gitu ya. Oke, sebentar, ini mungkin saya no color aja. Oh, nggak bisa ya. Ya berarti memang ada settingan yang berbeda ya. Harusnya nggak seperti ini, tapi hasilnya itu kan jadi seperti ini. Jadi yang namanya apa namanya teks-teks ya, yang namanya teks itu akan apa tembus pandang kayak gini ya. Biasanya kayak misalnya mau bikin surat ya, surat organisasi atau gimana, di mana ada simbol organisasinya terpampang besar gitu ya, terpampang besar di background gitu. Biasanya itu pakai ini ya. Atau juga wrap text itu ada yang namanya in front of text ya. Jadi
apa namanya, ketika kita mengkategorikan sebagai in front of text, dia akan kalau kita gerakkan ya, kita bisa menggerakkannya bebas ya. Tetapi ya kalau kita lihat dia akan menutupi teks ya, jadi seperti ini. Nah, apakah Anda bisa membaca teks ini? Kan tidak ya. Jadi itu sesimpel itu sebenarnya efeknya ya. Terus selain itu juga ada yang namanya top and bottom ya, di mana teks akan berada di atas sebuah layar. Terus sisi kanan dan kiri akan dibiarkan kosong. Kemudian ada true ya. Dia juga sama seperti layout square, teks akan dibuat berjarak. Tapi pada layout true, teks akan dibiarkan mengikuti alur yang ada pada gambar ya. Coba kalau kita lihat dengan kasus gambar seperti ini seperti apa ya. Kalau misalnya ya top and bottom ya. Jadi seperti ini, top and bottom. Nah, oke, bisa melihat ya. Harusnya ya misalnya nih ya, ini kan namanya umur batu bara. Jadi ini kan satu paragraf, ya kan? Tapi kalau kita geser ke sini, nah, satu paragraf itu seolah-olah akan jadi dua paragraf. Padahal masih satu paragraf. Nah, seperti ini ya. Top bottom itu seperti ini. Jadi yang ada cuma ada baris atas dan ada baris bawah. Sementara kanan dan kirinya itu dibiarkan apa namanya, kosong ya, seperti ini. Ya. Terus kemudian tadi yang terakhir itu adalah true ya. Nah, true itu juga sama sebenarnya ya. Sama seperti square sebenarnya, sama seperti square. Memang ini ya, memang square, true kemudian type itu kadang-kadang ya kita akan mengkonfirmasinya tuh seperti tidak ada bedanya ya. Meskipun sebenarnya ada bedanya tapi tipis. Dan sebenarnya memang yang saya contohkan adalah gambar ini, itu bukan gambar yang terlalu baik ya untuk melihat perbedaan di antara ketiganya, karena sejak awal nih counternya kan kotak ya, jadi kita nggak bisa lihat perbedaannya secara jelas seperti itu. Oke, nah mungkin siapa tahu Anda menemukan gambar di internet itu ya, yang sejak awal filenya itu bukan kotak ya, bukan kotak, bukan persegi panjang, tapi mengikuti ya. Misal ada orang ya, berarti ngikuti tangannya, ngikuti kepalanya gitu. Ya, itu bisa untuk dijadikan bahan percobaan untuk ngerti bedanya apa. Gitu. Ya. Nah, terus kemudian ya ini ada contoh-contoh penggunaan picture styles ya. Picture styles itu berarti ada di sini ya. Kalau di sini berarti format ya, format. Ini namanya picture styles nih. Jadi yang namanya format itu tidak akan muncul sebelum kita itu ngeklik gambarnya. Ya, kalau kita klik gambarnya muncul ini picture tools format. Tapi kalau kita kursor kita aktif di naskah, dia nggak ada, ya kan? Nah, harus seperti ini, diklik dulu gambarnya baru muncul picture tools-nya. Terus format, ya kemudian silakan mau dibeginikan. Nah, jadi ada figurannya atau dibeginikan. Nah, figuran yang lebih ini atau mau dibeginikan juga silakan ya. Ini juga sama, mau dibeginikan silakan, mau dibeginikan silakan. Ya, mau dibeginikan silakan dan seterusnya ya. Terserah Anda semua mau diapain ya. Seperti itu, gampang kalau yang ini ya. Terus mengatur style objek gambar saya pikir nggak terlalu ini ya. Yang penting Anda tahu bahwa ada yang namanya picture shape, border, picture effect. Dan ini kalau misalnya mau diputar-putar juga bisa ya. Ya, jadi bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, bahkan bisa diputar-putar kayak ini ya, Pak. Kayak ini. Jadi bisa diputar. Nah, diputar ini sesuai dengan keinginannya, terserah ya. Seperti itu. Bisa. Oke, jadi mungkin untuk bagian kedua dari video ini agak cepat ya, karena memang hanya ngurusin tentang bagaimana caranya copy paste ya dari folder gambar ke naskah, kemudian ngutak-atik gambarnya bagaimana. Nah, silakan ya. Jadi video kedua ini selesai sampai di sini. Jangan lupa bahwa di praktikum ini kalian harus mengumpulkan praktik 3 ini ya, bikin pengumuman lomba ya dengan naskah seperti ini, kemudian ada gambar misal simbol Kota Semarang, kemudian ada simbol maskot, terus gambar Kota Semarang, gambar maskot, kemudian gambar ya simbol-simbol cabang-cabang olahraga gini-gini ya. Oke, nah untuk sebagai penutup ya, mungkin kalian belum tahu ya, ini kok bisa ya Pak hijau seperti ini? Ini pakai apa? Nah, ini pakai yang namanya shading ya. Sebenarnya di halaman ini ya, halaman 5 ya, itu sudah dikasih tahu bahwa ini tuh dapatnya dari shading ini ya. Jadi yang hijau-hijau ini itu sebenarnya shading. Shading itu apa Pak? Shading itu seperti ini. Misalnya ya, cara bentuk shading adalah kalian blok di sini ya, blok ini.
Terus kemudian ini ya, setting itu ada yang di paragraf ini. Ya, paragraf ini dan ini ya. Jadi di sini namanya setting. Ini defaultnya adalah putih atau no color. Ya, pakai drop down aja. Jadi kita bisa ngasih apa namanya, ngasih warna ya. Seperti hijau seperti ini bisa ya. Mau kuning bisa ya. Mau merah bisa juga. Yang penting eh, bisa dibaca ya. Yang penting bisa dibaca. Jadi ya itu seperti ini caranya untuk setting. Oke, jadi sekali lagi selamat mengerjakan ya, selamat mengerjakan praktik ketiganya ini ya. Untuk pengumpulannya seperti biasa ya, hari 2 hari ya, H+2 tengah malam ya. Bagi yang terlambat tetap bisa diaksep, tapi ya tergantung terlambatnya berapa lama bisa kena penalti ya, seperti itu. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton 2 video untuk modul kedua ini. Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran serta bahan pendukung untuk berpraktik di rumah masing-masing. Kita akan bertemu di video yang selanjutnya. Terima kasih.